kami, Badan Pelaksana BPKH, dalam hal misalnya tadi tata kelola, itu saya pribadi sangat menekankan bahwa itu bukan sekedar nice to have gitu ya, bukan sekedar ada gitu. Jadi manajemen risiko, hukum, kepatuhan itu bukan sekedar ada. Bidang-bidang itu memang berkontribusi positif terhadap kinerja BPKH. Ya, artinya kalau kita lihat sebaliknya, kinerja BPKH yang bagus itu mungkin akan tidak bisa dicapai kalau tata kelolanya tidak baik. Misalnya manajemen risiko, hukum dan kepatuhan tidak melaksanakan tugasnya pada saat kegiatan investasi itu dilakukan. Jadi perlu juga kami sampaikan bahwa setelah uang setoran awal jamaah itu masuk ke dalam rekening di perbankan syariah atas nama BPKH, maka BPKH melakukannya sesuai Undang-Undang 34 adalah dengan dua cara yang tertera di situ, yaitu pertama melakukan investasi dan kedua melakukannya dengan penempatan di perbankan syariah, baik BUS ya, Bank Umum Syariah maupun UUS, Unit Usaha Syariah. Untuk yang pertama investasi itu dilakukan dengan produk-produk seperti satu, surat berharga syariah, investasi emas, investasi langsung ya, misalnya seperti anak perusahaan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah investasi lainnya. Investasi lainnya itu antara lain contohnya adalah pembiayaan. Kalau di bank konvensional atau sistem konvensional, pembiayaan itu sama dengan kredit. Nah, jadi pada prinsipnya BPKH ini bisa menyalurkan pembiayaan seperti itu. Nah, bentuk yang kedua tadi adalah dengan menempatkan dana di perbankan syariah. Nah, macam-macam kan produk bank itu, tapi yang paling umum yang dipakai adalah deposito berjangka. Nah, bagaimana posisi yang diizinkan oleh Undang-Undang 34? Jadi yang investasi tadi itu maksimal atau minimal 70% dari portofolio, sedangkan penempatan di bank maksimal 30% dari portofolio. Nah, lainnya ada rinciannya, tapi kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan hasilnya gitu ya? Nah, kalau kita perhatikan hasilnya dari tahun ke tahun itu kan berupa nilai manfaat itu selalu meningkat dia gitu. Nah, berapa sih besarannya? Nah, itu antara 11 sampai 12 triliun rupiah. Itu sekitar ekivalen 6,7 atau 6,8% per tahun returnnya itu ya. Jadi nilai manfaat itu antara 11 sampai 12 triliun dan itu digunakan untuk 4 hal nilai manfaat itu. Pertama, di kita itu ada dana yang namanya dana abadi umat, DAU. DAU ini sebelum BPKH berdiri adalah dana-dana efisiensi atau pada saat pelaksanaan haji ada anggaran yang tidak terpakai, maka dana ini masuk ke dalam dana abadi umat. Itu sebelum ada BPKH berdiri. Nah, setelah ada BPKH berdiri, dana abadi umat ini yang saat ini mungkin sekitar 3,9 triliun rupiah itu dikelola juga dengan cara dua tadi itu ya, investasi dan penempatan, dan itu rata-rata hasilnya sekitar 240 miliar rupiah setiap tahun. Nah, 240 miliar inilah yang kemudian digunakan
untuk kegiatan yang kita sebut sebagai kemaslahatan. Hampir mirip CSR kalau di lembaga lain gitu ya. Namun ada bedanya, kalau bisa kemaslahatan ini diutamakan sekali untuk kegiatan umat Islam. Namun kadang-kadang ya dari 6 asnaf itu ada asnaf bencana alam misalnya. Dalam bencana alam ini tentu agak sulit kita memisahkan mana muslim dan non-muslim gitu ya. Ini cuma contoh saja. Tapi kita usahakan itu karena dana ini berasal dari efisiensi dana haji, maka kalau bisa untuk kegiatan yang bersifat keislaman. Pendidikan misalnya gitu ya, ekonomi Islam, ya kemudian kesehatan ya, seperti mobil jenazah, ambulans dan seterusnya gitu. Itu yang pertama. Jadi dari 11 sampai 12 triliun itu yang pernah nilai manfaat untuk dana abadi umat. Yang tadi cuma maksimal sekitar 240 triliun. Miliar rupiah maaf. Yang kedua adalah nilai manfaat yang digunakan untuk virtual account. Ya, jadi pada saat di Kementerian Agama dulu tidak ada kewajiban dari Kementerian Agama untuk membagi nilai manfaat hasil investasi dan pendapatan di bank kepada jamaah waiting list, tidak ada. Juga jemaah mau berangkat tidak ada. Tapi Undang-Undang 34 menyatakan mewajibkan BPKH membagikan sebagian dari nilai manfaat kepada virtual account atas nama jamaah atau calon jemaah haji. Ya. Berapa besar? Itu yang menetapkan adalah Komisi 8 DPR RI. Itu adalah jenis kedua, yaitu nilai manfaat yang dibagikan ke virtual account. Jenis yang ketiga yang terbesar adalah subsidi. Ya, jadi jemaah kan setoran awalnya kalau reguler 25 juta rupiah. Nah, pada saat mau berangkat itu seperti tahun-tahun yang lalu ya, beberapa tahun berkisar 84 juta, ada yang pernah 89 juta seperti itu ya. Jadi berkisar di situ ya. Kalau kita lihat tentu ada gap yang cukup besar antara BPIH yang sebesar tadi, katakan let's say 84 juta. Nah, dibandingkan dengan 25 juta kan masih cukup besar. Terus ini bagaimana? Nah, untuk perhitungannya pertama tentu ada yang namanya virtual account tadi. Nah, karena BPKH belum lama berdiri, nah, sehingga tentu belum banyak uang yang dibagi dari virtual account ini. Katakanlah 5 juta misalnya jumlahnya. Berarti kan jamaah yang mau berangkat punya 25 juta tambah 5 juta. Baru 30 juta. Padahal kebutuhannya 84 juta. Bagaimana dengan 54 juta ini? Nah, kembali ya, jadi 54 juta ini dibagi dua. Pertama, porsi jamaah, artinya jamaah untuk berangkat ini mereka wajib lagi mengeluarkan uang untuk mereka sendiri, ya. Katakanlah misalnya mereka menambah 25 juta lagi misalnya. Jadi mereka punya 25 tambah 5 tambah 25 itu mereka punya 55. Nah, terus berarti 84 juta kurang 55 dapatlah 29 juta. Ini angka cuma contoh aja. Yang 29 juta inilah yang merupakan porsi dari subsidi BPKH, nilai manfaat BPKH. Jadi kalau kita lihat hampir rata-rata dari 11 atau hampir 12 triliun itu terbesar 7 triliun untuk subsidi, kemudian sekitar 4 triliun atau lebih sedikit untuk virtual account itu sudah 11. Kemudian DAU tadi itu memang beda sumbernya ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah operasional BPKH, yaitu maksimal 5% dari nilai manfaat yang didapat tahun lalu. Keuangan haji ini bisa tetap dikelola secara mandiri oleh BPKH. Sampai dengan hari ini, kami bertanggung jawab kepada Presiden.
dalam Undang-Undang 34 masih melalui Kementerian Agama. Tapi kami belum tahu di undang-undang yang baru ini apakah lewat Kementerian Haji ataupun langsung ke Presiden ataupun ada bentuk baru, kami belum paham, belum tahu. Tapi menurut saya pribadi, tentu upaya untuk melaksanakan tata kelola yang baik di keuangan haji ini harusnya tetap dipertahankan. Jangan sampai terulang, nauzubidzalik, astagfirullahaladzim, seperti di masa lalu ya, ketika dana haji itu dan regulator serta operator haji itu berada di satu tangan. Nauzubidzalik, ada beberapa kali terjadi kasus-kasus ya yang sampai kepada ranah hukum gitu. Saya kira saya tidak perlu menjelaskannya di sini gitu. Nah, dengan adanya pemisahan ini, maka peristiwa-peristiwa atau kejadian tadi, pelanggaran hukum itu bisa kita eliminir dengan baiklah. Setidaknya uang haji ini secara mandiri tidak bisa diakses atau diintervensi kecuali itu sudah ada ditetapkan oleh DPR, misalnya berapa BPIH sekian, 18 triliun, 20 triliun misalnya, dan kemudian disampaikan ke Presiden, Presiden mengeluarkan kepresnya, barulah kemudian kementerian bisa meminta uangnya kepada BPKH. Nah, itu harapan saya pribadi atau kami BPKH, mudah-mudahan pola ini atau metode ini bisa kita tetap pertahankan, di mana dana haji itu bisa tetap dikelola oleh lembaga yang independen, lembaga yang mandiri, jika memungkinkan tidak di bawah lembaga lain yang bisa memungkinkan terjadinya tata kelola yang kurang baik. Namun kami di BPK, saya pribadi menyerahkan ini semua kepada DPR dan pemerintah. Insya Allah kami yakin yang terbaiklah yang akan dilakukan. Kedepannya saya berharap, karena udah periode saya yang kedua ya, mungkin saya tidak akan lagi ada di periode ketiga, jadi sampai 2027 insya Allah kalau memang tetap menggunakan periode ini, saya berharap tentu pertama BPKH tetap bisa melaksanakan pengelolaan keuangan haji secara mandiri, secara independen. Satu. Yang kedua, kalau memang akan diubah, kami sangat berharap bahwa tata kelola dari keuangan haji ini sebagai sesuatu yang sehat gitu, tata kelola yang baik. Kemudian dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, kami meyakini bahwa ini akan menjadi lebih baik. Mengapa demikian? Kami ada pengalaman 5 tahun pertama pada saat BPK berdiri ya. Jadi memang akan lebih mudah kalau BPKH itu memiliki unit usaha di Arab Saudi, dan itu sudah kita lakukan, namanya BPK Limited. Tapi yang saya tahu juga bahwa Arab Saudi pun berharap adanya sebuah lembaga kementerian yang bisa selevel atau berpartner dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya Kementerian Haji, dan kami di BPK siap mendukung sepenuhnya program-program Kementerian Haji selama atau sejauh itu memang sudah disepakati dan disetujui oleh DPR dan pemerintah. Kami insya Allah mendukung sepenuhnya. Jadi kalau kita boleh persingkat, kata kuncinya hari ini tentu kami berkolaborasi, bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kami siap mendukung supaya jamaah haji Indonesia
itu menjadi jemaah yang bukan hanya sejahtera di sana gitu. Banyak kemudahan mereka di sana, nyaman, tapi juga pulang ke Indonesia membawa predikat haji yang mabrur, insyaallah. Haji mabrur ya. Baik, itu saja dari saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat lah, bisa ditanggapi secara positif, karena memang saya tidak ada niat untuk melaksanakan atau menyampaikan sesuatu yang kurang baik gitu ya. Tapi saya berharap sekali ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya gitu. Ya, dan terima kasih saya bagi semua pihak yang sudah membuat acara ini bisa berlangsung. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala juga. Dan terakhir tentu saya merasa harus menyampaikan permohonan maaf apabila dalam acara ini atau kesempatan ini ada kalimat atau ucapan saya yang salah atau kurang berkenan di hati dari para audiens atau Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, sekali lagi mohon maaf dan saya ucap terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.